Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi, senang bisa menyapa kita kembali di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, setiap kita pasti pernah melakukan restart. Baik itu di handphone kita, di laptop atau perangkat komputer lainnya. Biasanya kita melakukan restart ketika handphone atau perangkat yang kita gunakan tiba-tiba hang. Ada banyak faktor yang membuat perangkat yang kita gunakan menjadi hang, tetapi umumnya diakibatkan karena terlalu banyak aplikasi yang kita buka atau gunakan di saat yang bersamaan. Dan saat kita melakukan restart, maka perangkat yang kita gunakan akan kembali ke kondisi awal. Dan semua aplikasi yang sempat dibuka akan tertutup dengan sendirinya. Mengawali tahun 2022, saya pikir ada banyak hal yang perlu kita restart. Tetapi salah satunya adalah semangat kita. Ya, restart artinya kita memulai lagi dari awal. Dalam Zefanya pasal 2 ayat 1-3 dikatakan begini Bapak Ibu. Bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Sebelum datang ke atasmu kemurkaan Tuhan, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita baca ayat ini secara lengkap, kalau kita baca perikopnya, maka perikop dari ayat ini adalah seruan untuk bertobat. Saya ulang, perikop dari ayat ini adalah seruan untuk bertobat. Nah, mendengar kata bertobat biasanya itu identik dengan ketika seseorang melakukan kejahatan. Misalnya ketika seseorang mencuri, kita bilang kamu harus bertobat. Ketika seseorang berzina, kita akan berkata kamu harus bertobat. Ketika seseorang kita lihat atau kita menemukan melakukan kejahatan, maka kita akan berkata kamu harus bertobat, gitu ya. Nah, ayat ini diawali dengan kata bersemangatlah. Ternyata Bapak Ibu, hubungan kita dengan Tuhan itu sangat mempengaruhi semangat hidup kita. Saya ulang, hubungan kita dengan Tuhan itu sangat mempengaruhi semangat hidup kita. Jadi kalau kita tidak bersemangat harus bertobat. Tadi perikopnya adalah seruan untuk bertobat. Ternyata penjelasan dari ayat ini adalah tentang bersemangat. Jadi kalau kita tidak bersemangat dalam hidup ini, kita harus bertobat. Ternyata kita tidak hanya bertobat dari kejahatan, tapi kita juga bertobat dari kehidupan yang tidak bersemangat. Semangat menurut saya adalah modal awal kita dalam menjalani kehidupan ini. Tentu semangat saja tidak cukup, tetapi semangat itu seperti bensin dalam kendaraan kita. Sebagus-bagusnya kendaraan kita tanpa bensin, maka tidak ada gunanya, atau tidak bisa dipakai kemana-mana, atau tidak bisa dibawa kemana-mana. Nah, tahun 2021 mungkin bisa menjadi tahun terberat bagi sebagian kita. Beberapa dari kita mungkin tahun ini mengalami situasi yang buruk atau kurang menyenangkan oleh karena pandemi yang sedang terjadi. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang mengalami kesulitan ekonomi, ada yang kehilangan keluarga karena COVID, dan sejumlah pengalaman pahit-pahit lainnya. Tidak bisa dipungkiri, semua pengalaman pahit yang terjadi ini membuat kita menjadi tekor. Kita kehabisan tenaga, akhirnya kita kehilangan semangat hidup. Itu sebabnya mengawali tahun ini kita mulai lagi dengan semangat baru. Jangan gunakan sisa kekuatan kita tahun 2021 untuk menjalani tahun 2022. Saya ulang Bapak Ibu, jangan gunakan sisa kekuatanmu di tahun 2021 untuk menjalani tahun 2022. Percayalah, tahun ini Tuhan akan anugerahkan kekuatan yang baru untuk menjalaninya. Kita perlu merestart memori kita terhadap semua pengalaman-pengalaman pahit yang tidak enak di tahun 2021 yang selama ini membuat semangat kita menjadi tekor dan memulainya kembali dengan semangat baru. Ayo Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya mengajak kita untuk semangat lagi di awal tahun ini. Semangat untuk mencari Tuhan, semangat untuk melayani, semangat untuk mencari nafkah atau mencari uang, semangat untuk berubah, dan sejumlah semangat positif lainnya. Amin Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan.
Demikian kebenaran firman Tuhan. Semoga memberkati kita. God bless you.